Halo semua, kembali lagi bersama aku Kansa Putri Hakim di Desk of Podcast, obrolan anak seni. Untuk episode kali ini episode yang spesial karena kita kerjasama dengan Jemari. Kalian yang anak-anak kampus pasti tahu dong Jemari. Bagi yang belum tahu, aku infoin sedikit ya. Jadi Jemari itu organisasi yang memang berfokus dengan feminism, dengan membantu perempuan di kampus tentang sexual harassment atau let's say hal-hal yang mengganggu lah ya, yang mengganggu us as women gitu di kampus. Jadi hari ini Jemari mendatangkan special guest Kak Ika Fantiani. Hai Kak. Hai. Gimana Kak? Ini Halo. panas banget gak sih? Seru banget hari ini. Seru banget. Gimana Kak? Mungkin aku mau langsung start off aja kali Boleh, ya. Karena kan boleh. kita juga tadi itu di behind the scene sebelum ini mulai, kita sebenarnya udah ngobrol banyak banget ya. Lumayan panjang juga. Aku pun gak nyangka ternyata kita tuh pemandangan itu gitu loh. Berarti kan bisa dibilang ada kesamaan experience Iya, nih betul, yang dialami kita as a women in art gitu ya. Mungkin kakak bisa ngasih tahu sedikit gitu tentang kayak hubungan feminisme dengan seni di masa kini gitu. Wow, what a question. Hubungan feminisme dengan seni di masa kini. Mungkin aku bisa bilang dulu kalau aku akan ceritanya tidak masa kini, tapi mungkin dari perspektif personal aja dulu gitu. Boleh. Gimana sih aku menggunakan seni kemudian sebagai media atau sebagai medium gitu ya untuk hal-hal yang aku lakukan sebagai Ika, sebagai perempuan, sebagai pekerja seni, sebagai seniman gitu, sebagai kurator gitu ya. Tapi mungkin juga kalau menurut aku pertama mungkin aku mau cerita dulu seni itu apa sih sebenarnya buat aku gitu kan. Seni itu kalau buat aku adalah ada dua nih. Ada pertama kalau personal banget itu dia rumah sebenarnya kalau buat aku. Dia rumah di mana aku bisa pulang dan di situ aku jadi diriku seutuhnya apa adanya gitu ya. Dan aku merasa bahwa Ika yang hari ini adalah Ika yang emang pengennya di sini gitu, mengerjakan pekerjaan semua ini, menjadi pekerja seni, melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan seni dan budaya. Di luar dari itu, aku sendiri melihat seni itu sebagai sebuah ruang gitu ya. Dia luas banget ruangnya, tidak berbatas, tapi untuk publik yang terbatas. Karena aku merasa bahwa seni mungkin terlihat seperti sesuatu yang di mana-mana, tapi sebenarnya aku tetap percaya bahwa dia bukan dibuat untuk semua orang dan buat siapa aja gitu ya. Nah, aku sendiri merasa bahwa seni itu sendiri buat aku adalah media yang paling dekat untuk aku mengadvokasi diriku sendiri sih sebenarnya. Itu sih yang paling dekat. Maksudnya gini, sebagai perempuan kita semua, bukan kita semua, tapi aku dan kamu mungkin merasakan betapa sebagai perempuan kita hidup dalam patriarchal society di mana semuanya harus berdasarkan perspektif laki-laki, kita dilihat sebagai warga kesekian, kita tidak pernah dianggap sebagai manusia utuh gitu, dan di mana sekedar untuk bersuara kita seringkali dilihat, aduh lo nggak penting banget opini lo gitu, udah You're diem so aja. emotional gitu. Misalnya kan, Ya, dikit-dikit benar. ribet nih ya perempuan gitu ya, komplain Kayak terus lagi nih. dapet gitu kan, Gitu. PMS. Betul. Nah, menurut aku hal-hal itu kemudian membuat kita sebagai perempuan untuk beropini kemudian menjadi sulit. Karena sulit sekali melihat opini kita secara objektif. Nah, seni menurut aku memberi ruang untuk itu. Aku menemukan banyak sekali hal yang aku lakukan dalam kehidupanku sehari-hari yang sifatnya mungkin sesuatu yang sederhana nih, kayak misalnya aduh aku mau curhat nih tentang ibu aku gitu. Bagaimana misalnya ibu aku itu dari dulu selalu bilang, oh perempuan tuh nggak boleh gini, perempuan tuh nggak boleh gitu, kamu nggak boleh misalnya ikut kursus nari Jawa karena bajunya kebuka gitu. Nah, hal itu aja udah kelihatan kan menurut aku. Aku kayak kenapa ya nggak boleh ikutan kursus nari karena pakaiannya gitu misalnya. Di luar dari itu, hal-hal seperti itu kan sebenarnya sesuatu yang aku juga nggak tahu bahwa oh itu juga ternyata dialami banyak perempuan lain di sana gitu di luar. Tapi kemudian aku memutuskan membuat tulisan, waktu itu bikin zin, ceritakan mengenai hal itu. Terus itu pertama kali aku menyadari betapa oh seni itu kemudian bisa aku gunakan untuk menyuarakan hal-hal itu gitu yang mungkin aku tidak bisa kemukakan secara langsung ke orang-orang terdekat aku, tapi aku bisa gunakan itu sebagai media untuk menyampaikannya ke lebih banyak orang gitu. Jadi aku sendiri melihat seni sebagai itu untuk perempuan. Dia sangat powerful, dia sangat empowering juga. Yang menarik adalah dan karena dia tidak berbatas, dia kemudian termasuk juga bisa merubah perspektif ya. Bisa merubah perspektif kita untuk melihat sebagai hal-hal yang sebelumnya mungkin kita dibesarkan dengan melihat bahwa oh perempuan itu gini, laki-laki itu gini. Seni kemudian memberi tawaran baru di mana enggak loh.
nggak hanya cuma ada laki-laki dan perempuan loh, ada juga yang tidak di antara keduanya, ada And juga the yang roles di can be antara switched, keduanya, yeah. betul. Nah, menurut aku itu sih sebenarnya menarik, bagaimana seni kemudian memberi ruang untuk tawaran-tawaran baru itu gitu, termasuk dengan feminisme kan. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya sesederhana itu sih, bagaimana seni kemudian bisa digunakan atau seni-seni tepat ya kita gunakan sebagai kendaraan gitu ya untuk cerita bahwa ada loh ketimpangan ini gitu ya. Bagaimana perempuan laki-laki itu dilihat tuh beda banget gitu. Berarti ibaratnya tuh kayak bagi kakak itu tuh yang bisa nge-shed light, bring light to topics yang ya kita pun sebagai society kadang nggak kepikiran gitu kan. Betul. Khususnya karena kita semua dibesarkan dalam lingkungan yang patriarkis Iya, kan yang gitu. tadi kakak bilang, Untuk keluar dari benar-benar. situ kan setengah mati dong Parah. gitu. Nah, seni kemudian membantu kita tumbuh gitu ya kalau kita dewasa, ngasih tahu bahwa ini tuh bukan hanya A loh. Kalau dari kecil digedein, dibesarkan dengan oh ini harusnya A, bisa B loh, bisa C loh, bisa D. Dan itu bukan tentang salah benar. Iya, Tapi it's just itu another perspective. exactly. Kayak a whole new world aja Exactly, gitu. gitu. Yang not for us to say it's right or wrong, tapi emang it's there ya for you to see, for you to Exactly. know ya ini kejadian, ini Benar, ada, ya benar, kan? iya. Berarti ibaratnya kayak ya emang it's just put on display ya for us tuh kayak yang ya ini nih loh gitu loh. Dan untuk society juga ibaratnya lebih melek mungkin ya tentang topik-topik gitu. Betul. Dan satu lagi mungkin aku merasa kita setiap hari juga hidup di negara ini yang upaya untuk penyeragamannya luar biasa. Semua diseragamin. Perempuan tuh harus gini bajunya, laki-laki tuh harus gini rambutnya, harus jalannya begini, harus Talk like kerjanya this, itu. sit like Semua that. harus disamain. Itu kemudian menjadi sulit saat kita tidak seperti itu kan. Iya. Kita setengah mati bertahan hanya untuk merasa, ya tapi gue nggak mau kayak gitu. Tapi nggak bisa gitu, kalau lo cowok ya lo harus begini, kalau lo cewek lo harus begitu. Sementara menurut aku seni kemudian beri ruang bahwa nggak apa-apa lo kalau cewek tuh kayak gini atau kalau cowok tuh kayak gitu. Dan yang menarik mungkin juga seni kemudian memberi ruang untuk dialog ya. Iya. Bukan cuman kayak wah lo jelek, lo cakep, lo keren, lo nggak keren gitu. Tapi bukan tentang itu gitu menurut gue, tapi diobrolin aja gitu. Kenapa dia begini sebagai perempuan, kenapa dia begitu sebagai laki-laki, kenapa misalnya cara lo berkarya sama cara berkarya gue beda, walaupun Iya. mungkin pesannya sama. Nah, seni menurut gue memberi itu sih, memberi ruang untuk dialog seperti itu gitu sih. Kenapa dia penting gitu jadi. Lebih ke arah why instead of no. Betul, Atau betul. yes. Betul. Iya. Nah menurut kakak nih kak, representasi perempuan dalam dunia kesenian. Maybe you can talk a little bit tentang itu. Kayak Hari ini gitu mungkin kalau Iya. bicara. Tapi mungkin sebelumnya mungkin mau definisi perempuannya dulu ya yang diomongin. boleh banget. Kan perempuan Iya. ada cis, ada cishet, ada juga terus transpuan gitu Iya. ya. Terus kita bicara yang mana nih gitu ya. Kalau menurut aku soalnya sebagai perempuan gitu ya, sebagai pekerja seni, aku merasa tetap bahwa di skena seni kita di Indonesia itu masih terlalu sedikit tentu saja representasi teman-teman perempuan yang non-biner gitu ya, Iya. seperti transpuan tentu saja. Terus juga walaupun tentu saja kita tahu banyak sekali seniman perempuan keren-keren di luar sana, banyak sekali pameran-pameran yang mempresentasikan atau memamerkan karya-karya seniman perempuan gitu ya. Tapi aku tetap merasa bahwa masih ada banyak ketimpangan, khususnya kalau kita bicara misalnya pekerja seni perempuan yang saat mereka memutuskan untuk punya anak, menikah dan punya anak, mereka di rumah dan mereka kemudian harus di rumah mengurus anaknya dan rumah tangganya, sehingga mereka tetap harus bisa berkarya. Mereka memilih akses yang berbeda dengan yang laki-laki. Iya. Karena aku merasa bahwa kemudian teman-teman pekerja seni perempuan setengah mati untuk tetap berkarya, untuk tetap produktif, untuk tetap misal datang ke pembukaan pameran gitu. Karena mereka harus di rumah ngurus anaknya dan mereka tidak punya misal support system yang membantu mereka untuk tetap bisa melakukan kerja-kerja kesenimanannya kan, yang seperti Iya, tadi gitu. iya. Nah, itu kelihatan tuh biasa di situ kemudian bagaimana profesi pekerja seni atau seniman perempuan itu sendiri kemudian berpengaruh gitu ya terhadap keputusan dalam hidup mereka gitu. Jadi aku merasa bahwa sekarang representasi seniman perempuan mungkin terlihat sudah rata atau sudah besar, tapi Sudah aku lebih sendiri bagus. mengalami bahwa misalnya waktu itu sempat mencari seniman perempuan new media gitu ya dari satu kota gitu. Ternyata tuh susah banget. Jadi ternyata tetap ada kesenjangan misalnya gini, oh kalau
kalau seniman laki-laki banyak nih yang bikin karya new media gitu ya, audiovisual. Tapi kalau seniman perempuan tuh dikit banget. Keluar dari Pulau Jawa aja hampir nggak ada tuh. Dikit banget seniman perempuan yang memang mediumnya itu. Kenapa? Karena akses mereka juga nggak ada. Akses terhadap teknologinya, akses terhadap fasilitasnya, akses terhadap komunitasnya. Iya sih. Termasuk juga kemudian mereka kan itu tadi, mereka tidak punya akses yang sama kemudian sama teman-teman lakinya untuk misalnya gitu ya, datang ke pembukaan pameran, dapat undangan misalnya residensi gitu ya, atau kemudian diajak berkomunitas bersama seniman lainnya. Nah, itu tuh masih kelihatan, kalau dari pengalaman aku masih kelihatan jelas banget nih jomplangnya gitu. Jadi menurut aku kalau bicara presentasi perempuan mungkin terlihatnya seperti wah udah banyak nih perempuan nih di skenasi di Indonesia. Tapi menurut aku sendiri pada kenyataannya ketimpangan itu masih banyak banget gitu. Yang juga dibutuhkan sih menurut aku apa ya, support sistemnya sih, juga kesadaran bahwa dari seniman laki-lakinya juga bahwa kita di sini bareng-bareng loh, jadi seniman, pekerja seni, kita pengen hidup di sini gitu, kita senang berkarya. Tapi kemudian bagaimana bisa saling support gitu ya, termasuk dalam kerja-kerja yang sifatnya personal ya, lingkup personal itu tadi gitu sih. Ya, karena I agree with a lot of what you said gitu, karena emang being perempuan aja itu as if aku tuh kayak time bomb. As if ada expirednya, kadaluarsanya. Nah, langsung nyengir tuh ya, you know what I mean kan? Kayak in itself aja tuh udah ada hal yang not fair, udah timpang banget gitu dengan adanya the expiredness of your. Oh, that's interesting. Iya kan, the expiredness of your Bentuknya kayak apa young misalnya? attractive. Misalkan kayak gini, cewek itu kalau udah umur 25 pasti langsung kayak yang lo kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Terus habis ntar kalau udah lewat dari umur itu kayak yang langsung 26, tua banget. Atau kayak yang oh my god, lo nggak ngerasa. Ageism. Iya, terus ditambah kalau kita udah lewat dari expired itu as if kita tuh dipaksa buat compete sama yang muda gitu loh. Terus ada term emerging artist. Oh, Young emerging artist itu menarik menurut gue. Iya. Karena kemudian term-term itu tuh sebenarnya memberi kelompokan baru lagi nih di dalam skena seninya gitu. Kalau lo udah segini ya nggak mungkin lah lo emerging. Gila kan udah tua gitu misalnya. Itu menurut gue menarik banget. Karena menurut gue emerging itu harusnya bukan usia sih, tapi perjalanan kekaryaan lo gitu menurut gue gitu kan. Tapi kemudian juga menarik bahwa kayak teman-teman perempuan gue pekerja seni juga gitu yang sebaya sama gue gitu kan, kami merasa bahwa kok nggak ada yang ngajakin kita pameran bareng gitu karena because we're too old to do this gitu, kita terlalu tua untuk actually berpameran bareng misalnya. Tapi juga sekali lagi gue juga tetap merasa bahwa ya seni kan memang bukan buat anak muda aja gitu kan. Semua. Terus kadaluarsa tadi dalam konteks perempuan kan dilihat kok belum menikah, kok belum itu. Terus kalau kita bicara konteks sebagai seniman udah lain lagi challenge-nya kan gitu. Beda banget. Bener, terus kayak dia udah nikah punya anak, susah nih diajak pameran bareng. Atau kayak udah jangan repotin, jangan kasihan repotin. ada anaknya di rumah. Nanti kebawa anaknya mau di mana gitu kan. Kayak ya ajakin aja dulu kan. Gak bisa, jangan deh, gue gak bisa ngerokok sekitar anaknya, yang kayak gitu-gitu kan. That's interesting. Right. Kayak yang emang apa ya, aku tuh yang pertama aku pikirin gitu ketika maksudnya aku mau ngobrolin sama kakak gitu ya, si time bomb ini, karena I don't know, it's just so funny gitu loh, kayak no matter what field gitu, mau di mana aja, perempuan punya time bomb, perempuan tuh punya expired date-nya, ya kan? Ada body clock gitu kayak, the clock is ticking, gitu kan, selalu gitu kan. Dan giran anaknya udah gede gitu misalkan, terus dia yang tadi emerging lagi, orang kayak, ya kayak tadi kakak bilang, emerging kan dia udah dari dulu, kan dia udah segini-segini, kenapa emerging lagi? Itu kayak itu menarik juga sih term-term itu. Terus juga aku pernah ngobrol sama dia galeris dan curator gitu di Australia. Terus dia nanya gitu sama gue gitu, kan dia bikin pameran seniman perempuan Indonesia gitu di Sydney kalau nggak salah. Terus dia juga nanya gitu ke gue, lo tau nggak, gue tuh nunggu 15 tahun, dia bilang. Jadi gue tuh nunggu 15 tahun sampai anak gue 15 tahun baru gue bisa memutuskan untuk balik lagi jadi seniman. Oh my God. Sebelum itu gue nggak bisa sama sekali melakukan apapun yang sebelumnya gue lakukan. Walaupun ya gue tahu gue seniman, gue kurator, gue punya galeri, tapi gue merasa kalau begitu gue punya anak, gue benar-benar nggak mungkin melakukan itu semua. Jadi gue harus tunggu sampai anak gue gede baru gue bisa balik lagi. Dan dia juga bilang bahwa betapa sulitnya kemudian mendapatkan support dari sesama seniman laki-laki gitu, karena
konsekuensinya begitu misalnya seniman perempuan itu melahirkan punya anak di rumah, dia dilupakan loh, dia dilupakan sama teman-teman sampai sebagai seniman ya karena nggak pernah nongol ke opening, dia dilupakan sama mungkin orang-orang di sekitarnya karena kalau nggak bikin karya baru sih gitu, kalau nggak ikut pameran lagi sih gitu kan, yang menurut gue jadi tidak adil karena ya keadaannya kan memang tidak sesederhana itu dan tidak ya itu sih hal-hal kayak gitu sih menurut aku yang perlu lebih sering dibicarain ya fakta itu. Gitu. Iya emang lemahnya di situ gitu kayak dari zaman sekolah aja kayak education tentang responsibilities itu tuh kurang terpapar gitu aku rasa karena kayak as if yang aku dapetin gitu ya selama aku kan juga maksudnya baru dibilang masih beberapa tahun yang lalu lah lulus SMA gitu lah ya tapi kan in my experience itu aku ngerasa as if kalau iya, yang perempuan nih your burden dep gitu. Tapi giliran ke yang laki itu kayak yang ya just make sure burden itu nggak di ini aja ya udah kayak gitu. Meskipun aku yakin niatnya bukan ke sana. Tapi karena penyampaiannya mungkin yang kurang baik atau let's say materinya kurang in depth dan kurang ada penjelasan yang lebih spesifik lagi tentang itu hingga akhirnya as if kesan itu yang tertanam gitu loh. Dan itu tuh yang aku sampai sekarang kayak ada, I think there should be more topics about this gitu ya, ngomongin tentang ini gitu. That's true. Aku sih ngerasa kayak gitu ya. BTW Kak, aku mau ngomongin soal yang kaos pengertian perempuan menurut KBBI, itu keren banget. Mungkin aku mau cerita-cerita dikit Kak tentang itu. Tentang kaos. Jadi tahun 2018 itu jadi tahun 2018 itu mundur lagi gue jadi gini tahun 2017 gue itu ikut program seni sekolah seni bentuknya sekolah seni namanya proyek SKS itu adalah proyek sekolah seni yang dibuat untuk publik yang memang suka seni tapi bukan seniman nggak necessarily tapi mereka bergiat di bidang seni mereka suka seni 6 bulan kami sekolah terus sebagai tugas akhir kami pameran gitu bikin karya. Nah, waktu itu kebetulan aku sudah mulai bikin karya proyek Kata Untuk Perempuan dari tahun 2015. Nah waktu itu proyek Kata Untuk Perempuan adalah proyek mendokumentasikan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan perempuan dalam bahasa sehari-hari melalui medium kolase. Nah, dari situ waktu itu salah satu hal yang kemudian aku lakukan untuk sebagai risetnya adalah kalau kita bicara kata perempuan itu sendiri, kita biasanya mengacu kemana sih? Oh pasti ke kamus ya gitu. Udah lah aku buka kamus, aku lihat aneh banget nih cara pendeskripsiannya gitu kan kata perempuan gitu. Tapi waktu itu aku lihat fakta itu sebagai dari riset aku untuk proyek Kata Untuk Perempuan. Baru kemudian di 2018 waktu aku mau pameran itu aku kemudian merasa bahwa ini sebenarnya menarik juga ya untuk melihat pergeseran sebenarnya pergeseran kata perempuan di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah kemudian dari tahun 2018 itu aku mulai mengumpulkan kamus-kamus cetak gitu ya yang bisa aku temukan di Indonesia, menelusuri dulu awalnya gimana sih ini kata perempuan itu di kamus kita dijelasinnya gitu. Jadi proyek perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia ini tentang sejarah kata perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Pameran tahun 2018, pameran pertama tahun 2018 di Galnas. Waktu itu kami memamerkan 8 atau 10 kamus-kamus cetak yang berhasil kami temukan. Aku bersama teman aku Yolando Siahaya, kami berdua ngerjain pameran itu. Dan juga kami mempresentasikan perubahan kata perempuan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa KBBI? Karena kalau kita ngobrolin kamus di Indonesia, kastanya yang paling tinggi itu KBBI. Karena dia dibuat oleh Dikbud dan negara yang memproduksi itu. Nah waktu itu jadi tahun 2018 itu kami pameran, kami ngasih lihat ini loh bagaimana kata perempuan dijelaskan, didefinisikan di KBBI dari edisi pertama sampai edisi terakhir waktu itu edisi kelima. Plus kamus-kamus cetak itu gitu. Dari situ sebenarnya pertanyaan kami adalah kenapa cara kata perempuan dideskripsikan di KBBI itu fokusnya hanya genitalia perempuan saja. Perempuan kemudian sebagai bagian dari reproduksi, misalnya dia melahirkan, dia adalah istri gitu, tapi termasuk juga kata-kata yang berkaitan dengan perempuan sebagai seorang pekerja seks misalnya, pelacur,
perempuan lecah, perempuan geladak, perempuan jalang, perempuan jalanan, perempuan jahat gitu. Yang menurut kami ini aneh banget ya gitu. Maksudnya kita berbahasa setiap hari ngomongin perempuan aja beda-beda nih cara ngomongin perempuannya. Tapi untuk 30 tahun dari pertama kali KBBI diterbitkan sampai 2015 aja, dari tahun 1988 yang pertama, itu aja kami merasa tidak mungkin. Maksudnya sih kita setiap hari di Indonesia ngomongin perempuan lacur, perempuan lecah, perempuan geladak, nggak mungkin lah gitu, aneh banget. Dan kalaupun ada perbedaannya, itu tetap yang dimasukin adalah perempuan simpanan. Terus gue kayak ini aneh banget sih, nggak mungkin sih. Perempuan isinya cuma gini aja gitu yang dilihat. Nah, jadi waktu kami bikin karya itu, kemudian saat yang sama karya itu sebenarnya waktu itu kami bikin, abis itu kami terus riset, maksudnya ngumpulin tetap kamus-kamus, terus kami kasih tahu ke publik gitu, ini loh bedanya. Terus saat yang sama kemudian yang menariknya tahun 2020 waktu itu mau Women's March. Nah pas mau Women's March, terus gue kepikiran, oh gue mau bikin kaos nih, maksudnya gue mau pakai baju buat March ini, gue mau pesan gue apa nih? Oh gue kepikiran, oh ya udah gue mau bikin kaos, part of karya itu gitu. Jadi karya itu aku bikin dalam bentuk kaosnya gitu. Terus aku pakai kaos itu, marching, terus posting di Instagram, terus ya udah besoknya kayak gue mau dong. Terus oh ini menarik banget ya, ternyata ada banyak orang yang kemudian tertarik juga untuk gue baru tahu loh, terus gue setuju tuh sama yang lo bilang, gue mau ya kaosnya. 2020 itu terus banyak yang mau kaosnya, bergulir sampai akhirnya terus Asteriska waktu itu dia juga beli, terus dia juga pakai, itu jadi gede banget karena terus dia followernya gede banget. Nah dari situ kemudian jadi besar banget, dari situ maksudnya orang jadi tahu mengenai fakta itu, begini loh perempuan itu didefinisikan dalam kamus kita gitu. Sampai tahun itu kemudian Komnas Perempuan kemudian mengirim surat juga kepada Badan Bahasa, karena Badan Bahasa yang bikin KBBI itu, mereka meminta bahwa definisi perempuan di KBBI harus diganti gitu. Terus fraksi 3 DPR kalau nggak salah juga minta itu diganti gitu ya. Terus jadi waktu itu gede banget, terus jadi gede banget sampai akhirnya Badan Bahasa akhirnya ngeluarin tanggapan gitu kan. Ngeluarin tanggapan bukan buat gue pastinya, tapi maksudnya untuk mereka yang merasa bahwa kok gini ya gitu, cara kata perempuan diniin gitu. Mereka memberi penjelasan, terus mereka bilang bahwa pada akhirnya kamus itu hanyalah sebuah media pencatat. Inilah kalau kenyataannya bagaimana kita di Indonesia itu ngomongin perempuan gitu. Jadi bukan salahnya Badan Bahasa dong. Emang lunya aja ngomongin perempuan kayak begini gitu. Oke. Tapi menurut kami tetap mereka punya kuasa untuk interfere, untuk mengubah itu, betul dong gitu. Nah, tapi sejak tahun 2015 Kamus Bahasa Indonesia itu ada 2 versi. Versi daring sama jadi kayak online sama offline lah gitu ya. Ada versi cetak, ada versi daring. Nah, versi daring itu ada 2 lagi, ada aplikasi KBBI, ada yang website. Betul. Nah, itu kemudian ternyata yang menariknya yang versi websitenya itu setiap 6 bulan diupdate. Jadi publik juga bisa kemudian menyarankan gitu atau ngasih tahu gitu, ini menurut gue nggak oke deh ininya, kenapa nggak gitu ya. Kenapa kayak gini gitu, gue menyarankan gini-gini. Itu yang daring. Dan ternyata kemudian akhirnya di April 2020 akhirnya ada perubahan. Satu kata untuk waktu itu, perubahan yang pertama adalah contoh penggunaan kata keperempuanan. Jadi awalnya kata keperempuanan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu contoh kalimatnya adalah tentara merampas keperempuanan wanita desa. I know. Kemudian respon langsung I know. Terus kan gue bilang kan, maksudnya lo yakin nih, maksudnya ini kamus ini ya, contoh kalimatnya harus ini banget nih, harus sangat konotasinya kan sexual violence kan. Agak like ini beneran nih gitu kan. Akhirnya mereka ganti menjadi kalimatnya adalah tidak ada keperempuanan, tidak ada siapapun yang boleh melanggar keperempuanan orang lain. Itu perubahan pertama. Kemudian setelah itu 6 bulan setelah itu kemudian terjadi perubahan lagi gitu yang menarik, kemudian mereka menambahkan beberapa kata di definisi dan di kata turunannya. Jadi misalnya misalnya di penjelasan kata perempuan itu tidak ada puan, ada kata puan sekarang. Salah satunya itu sangat luar biasa karena menurut aku teman-teman transpuan kemudian merasa mereka juga direpresentasi, betul, ada gitu betul. Jadinya. Terus juga ada tambahan kemudian ada perempuan besi, ada perempuan udah aktivis, lebih positif ya. Betul. Tapi itu sekali lagi akhirnya perubahan itu terjadi
di edisi daring aja. Di edisi cetaknya belum. Jadi ya perjuangan masih panjang nih tentu saja ya gitu. Tapi kenyataan bahwa mereka akhirnya sudah merubah itu di versi daringnya itu menurut kami sendiri itu luar biasa. Kami terus terang tidak nyangka juga perubahannya akan sebesar itu. Tapi menurut kami tetap aja bahwa ada banyak hal yang tetap harus dipertanyakan karena kalau kita bicara KBBI dan perempuan gitu ya, sebenarnya menarik betapa banyaknya memang karena kata-kata yang berkonotasi seksual kan, tentang perempuan dalam kamus itu juga menarik gitu. Tapi luar dari itu karya kaos itu kemudian memang yang membuat perubahan itu ya, maksudnya dan juga banyaknya teman-teman di luar sana yang emang peduli dan juga bersuara gitu ya, dan juga membantu untuk menekan bahasa lagi have to change this, menginfluence deh, you have to change this man gitu karena nggak mungkin gitu ya gitu. Jadi itu sih ceritanya gitu kalau karya yang itu gitu. Tapi itu berarti sangat berkolerasi sama yang tadi kakak awal ucapin gitu ya, bahwa art is a very powerful vessel. Betul. Gitu, semagnitude itu loh. Benar, dan kadang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau menurut gue kan, gue punya pertanyaan nih, gue punya pertanyaan nih ya gitu. Kenapa sih ini kata perempuan di KBBI kita tuh harus begitu, pertanyaan gue gitu kan. Tapi terus ternyata di luar sana banyak juga orang yang, wah gue setuju tuh. Itu kenapa ya kak gitu. Itu juga menarik, bagaimana seni berhasil mengumpulkan kita dalam satu suara dan menyuarakan hal yang sama. Yang mungkin awalnya kita nggak tahu mengenai hal itu gitu. Dan kita mungkin juga tidak merasa perlu bersuara. Tapi kemudian ada satu medium mungkin yang orang ngerasa bahwa, oh gue bersuara juga. Gitu. And I like this medium that you use kayaknya gitu. Kemudian kenapa kaos itu kemudian jadi vehicle yang kuat? Because it's a t-shirt form kayaknya. Dan orang juga pakai dan baca gitu dan melihat. Jadi itu juga ya, I think it's a great idea ternyata bahwa menggunakan kaos sebagai mediumnya ya gitu. Karena terus kayak semua orang jadi merasa I want to speak up using t-shirt gitu. Sebenarnya sebelum kaos itu ada gitu, sebelum you shed a light on it gitu ya. Aja tuh aku ngerasa kayak something's not right, kayak something's not clicking nih sama definisinya, tapi aku rasa oh ya udah deh gitu kan. Iya, karena bener tuh kayak aku rasa dengan adanya seniman-seniman perempuan yang mengangkat topik-topik yang aku mungkin bilangnya kayak experience yang kita rasakan secara bersama, tapi karena society merasa oh there's nothing wrong ya kita nggak ngomong tentang itu gitu. Jadi I am very grateful sih ya dengan apa ya sampai diubah gitu secara daring. I feel like it's more effective juga dibandingkan yang print. Anak zaman sekarang kalau ngecek kan juga di website kan, aplikasi dan website udah. Iya, that's true. Tapi kita berbicara aksesibilitas nih. Iya juga. Kamus cetak itu didistribusikan di sekolah-sekolah. Mereka bisa buka itu di perpustakaan sekolahnya mereka. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Indonesia, kita juga harus melihat bahwa akses di Indonesia terhadap listrik, pulsa, terhadap handphone, kota, itu aja nggak rata, ya kan gitu, betul. Jadi pada akhirnya menurut aku sendiri medium cetak tuh masih yang lebih powerful sebenarnya dibandingin yang online gitu ya, karena kalau kita bicara juga mungkin aksesibilitas, terus mungkin juga penggunaan medianya itu juga penting ya kan, itu juga sebuah literasi ya pada akhirnya, nggak semua orang mungkin tahu how to gitu ya, tapi juga pada saat yang sama juga sekali lagi karena dia government selalu punya akses untuk mengirimkan itu ke semua sekolah-sekolah. Jadi juga pertanyaannya kemudian tetap ada versi cetak yang seperti itu, walaupun emang ada nih versi daring yang seperti itu, tapi menurut aku sih tetap aja mesti dipertanyakan sih kenapa terus versi cetaknya nggak berubah gitu. Iya, mungkin nggak apa-apa lah ya, seenggaknya ini udah one step closer, ya kan? Ya not a very big step, but it's at least there's closer. A change. Ya, paling nggak ada perubahan. Ya. Dan itu perubahan yang membanggakan ibaratnya, bukan perubahan yang kan kadang ada perubahan yang apa ya, yang disappointing. Yang affect in a bad way gitu kan. Iya, so I guess this is one of those good change, and keren banget sumpah Kak, aku thank you for bringing that up gitu, because I thought it was fun, it's not ternyata gitu kan. Iya, kakak tuh selain isu, mungkin dari tadi kan kita ngomongin kayak femininity, kayak ada lagi nggak sih Kak isu-isu yang kakak angkat di karya kakak gitu? Aku di karya-karya aku senangnya bicara tiga topik biasanya, perempuan, media sama konsumsi. Aku suka banget bicara tiga. Konsumsi. So I used to work in advertising, jadi aku kuliahnya juga di PR. Aku sekolahnya PR.
Nah, jadi sekolahnya di PR. Jadi jadi sekolah PR gitu, terus seninya belajar sendiri gitu, itu pulang kantor gitu ya, iseng-iseng aja, oh ini apa nih kolase, kayak seru juga gitu. Tapi terus karena lama di advertising, it's about consumption, advertising is about to persuade people to buy and consume, right gitu. Tapi saat yang sama juga aku pertama kali bikin zine, zine itu media buatan sendiri gitu ya. Waktu itu juga aku sadar bahwa oh semua orang tuh bisa jadi media sebenarnya. Maksudnya lo media, gue media, kita semua bisa jadi media. Kita sendiri sekarang ya kita bisa bikin blog, kita bisa bikin Instagram account, kita bisa nge-tweet segala macam. Tapi kesadaran bahwa kita itu adalah media dan bahwa kita semua itu bisa menyuarakan atau bicara mengenai topik-topik yang menurut kita matters, yang mungkin menurut media mainstream di luar sana nggak matters, menurut kita matters, kita bisa bilang itu di media kita sendiri. Jadi memang menurut aku kesadaran bahwa oh ternyata gue boleh ya gitu bikin media gue sendiri gitu. Oh gue boleh ya nulis aja gitu, misalnya curhat-curhat mengenai siapa gitu, mengenai sistem misalnya, mengenai patriarki misalnya atau apa gitu yang menurut gue ini kenapa gue punya pertanyaan ini nih kepada society, kenapa tapi terus kayaknya nggak dijawab lah pertanyaan gue gitu. Nah, jadi terus juga gue tentu saja merasa bahwa kita semua dilahirkan sebenarnya memiliki dua kekuatan, tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai produsen. Karena kita nggak dilahirin cuma buat shopping, kita juga dilahirkan untuk membuat karya, kita juga dilahirkan untuk menciptakan sesuatu gitu ya. Tapi kemudian yang menariknya bahwa kita sekarang lebih sering ya udah deh gitu ya, kan cuma tinggal pesan aja nih gitu, tinggal udah klik online aja, betul. Itu kemudian pelan-pelan mengikis juga kemudian ke apa ya, tidak hanya mungkin keahlian tapi juga mungkin jadi kita lupa bahwa kita sebenarnya bisa bikin sesuatu loh. Kita tuh nggak cuman duduk dan hanya konsumsi gitu. Kita misalnya memproduksi sampah gitu ya. Iya. Kita yang bikin sampahnya gitu. Kita sekarang marah-marah, aduh sampah banyak banget ya. Kan padahal lo dari juga kita gitu juga. Kan. Nah, jadi kesadaran itu mungkin ya yang membuat gue selalu menemukan bahwa oh sebenarnya menarik untuk mempertanyakan dan menantang diri sendiri sebenarnya. Ini kenapa gue nggak bisa berhenti belanja gitu. Ini kenapa gue tidak bisa berhenti menimbun barang gitu ya. Ini kenapa gue terus-menerus melakukan shopping terapi misalnya, walaupun itu nggak terapi amat ya sebenarnya pada akhirnya mungkin. Tapi juga menariknya itu tadi seni kemudian memberi ruang untuk men-challenge itu dalam konteks personal maupun komunal gitu ya, baik aku sebagai aku sendiri, juga mungkin aku dan komunitas aku dan keluarga aku dan teman-teman aku gitu ya, bahwa kita harus responsible loh buat ini gitu. We cause this gitu, kita yang menyebabkan ini sebenarnya. Nah, jadi sekarang juga aku punya kolektif, satu kolektif 3 orang 5 perempuan, namanya It's in Your Hands Collective. Kami berkarya menggunakan limbah plastik sebagai medium, tapi filosofinya adalah kami percaya bahwa kita semua gitu ya, bukan hanya kayak publik dan seniman, tapi kita semua, seniman juga adalah publik gitu ya. Kita semua sebenarnya punya kekuatan untuk melakukan sesuatu dan bertanggung jawab terhadap limbah plastik kita sendiri. Artinya ini bukan tentang kemudian akses ide nih, aku punya ide nih misalnya aku gak kreatif gitu, bukan tentang itu gitu ya. Tapi yang kami lakukan adalah mengembalikan dulu kepercayaan bahwa kita semua tuh bisa loh doing it with our own. It's in your hands, man. It's in your hands. What do you want to do with it? Kadang tuh kalau misalkan kayak saya talk to my friends gitu ya kadang, atau nggak usah my friends deh, tapi kayak teman-temannya mama atau teman-temannya papa gitu. Beberapa tuh kayak yang nggak kreatif, orangnya kurang kreatif. Padahal it's not about creative, it's about you just do it gitu kan. Kayak itu juga sih. Iya kan, whether you wanna do it or not, dan whether you're actually gonna do it or not gitu kan. Itu aja sih says a lot ya buat us. Kayak tapi aku gak kreatif loh kak. Lah sering banget tuh. Aku tuh kurang kreatif loh. Iya, kalau bikin workshop tuh sering banget gitu. Mau ikutan gak gitu? Tapi aku gak kreatif loh kak. Iya. Kayaknya aku gak bisa sih gitu. Terus aku selalu bilang, aku gak bisa gambar loh kak. Terus aku kayak, tapi ini gak harus bisa gambar loh gitu. Duduk aja dulu gitu, ikutan aja bikin-bikin nih kayak menggunting menempel gitu kan. Iya. Oh gitu, boleh deh aku mau coba gitu. Nah itu aja sebenarnya it says a lot right about our society, di mana mungkin the way they perceive art, kayak ya lu jadi seniman dia bisa gambar lah, maksud lu jadi seniman gak bisa gambar? Iya. Gak bisa gambar gue gitu. bener. Kan gitu. Terus ya profesinya kemudian, jadi seniman gambar-gambar doang dong hidup lo. Iya. Iya bener banget. Sip banget. Terus gak kreatif nih gue, gak mungkin dong gue jadi pekerja seni nih ya gitu. Nah hal itu aja harus
counter, maksudnya itu aja harus diberi edukasi dulu gitu bahwa it's not about that, maksudnya bukan hanya tentang itu gitu ya, it takes so much more than that ya, being creative, being an artist. Gue selalu bilang bahwa kita semua sebenarnya berkarya setiap hari, kayak masak tuh menurut gue berkarya gitu ya. Karena nggak semua orang juga bisa masak, dan bikin masakan itu adalah sebuah art. Iya, bener craft, banget. Gitu kan. Dan itu tadi sebenarnya mengembalikan fakta bahwa kita semua tuh sebenarnya produsen loh, nggak cuma konsumen gitu. We actually produce something, we make something every day in our daily life gitu. Kecil besar itu tergantung lo mau bikin apa, tapi penghargaan terhadap itu sih sebenarnya menurut aku yang kita juga sering kemudian kecilkan. Aduh, ini cuma gampang gitu. Iya Pak, iya mereka juga apa sih, dari the definition of art, mereka tuh kalau mikir art langsung kayak yang museum, yang kayak the big ass statues gitu kan, atau kayak yang big painting. Iya bener-bener. Iya kan, padahal bener, aku setuju banget, kayak we create every day no matter how small itu. Tapi iya sih, kadang kan kayak kadang karena itu little things justru orang suka melewati, karena kayak itu little thingsnya mereka kayak oh ya everybody can do that, tapi kan emang itu poinnya kan justru kayak we want as much as many people doing it, right? Iya, justru karena kita mau all of you to do it gitu. Exactly kan gitu. Emang it's in the little things itu yang bisa dihitung art. Betul, dan tidak lagi kemudian melihat seniman sebagai sebuah sosok yang wow. Iya, atau kayak yang I don't understand art, ngelihat kayak lukisan abstrak. Nah itu juga sih. Sebenernya nggak apa-apa loh, gue bilang nggak ngerti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak lu ke pameran terus ini kenapa gini, kita ngerti maksudnya, nggak apa-apa banget. Iya. Kan poinnya juga bukan tentang harus dimengerti juga kan semua karya kan gitu. Iya. Even if you don't feel something, gitu juga nggak masalah gitu. Emang yang penting datang, mau membroaden wawasan gitu kan. Ketemu dengan orang kan dari obrolan-obrolan itu kan akhirnya jadi tahu. Instead of ngeliat terus kayak nggak ngerti gue yang kayak gitu, ya kan. Sebenarnya seniman itu waktu dia bikin karya itu kan sebenarnya dia mau mengkomunikasikan sesuatu lewat karyanya. Sebenarnya medium komunikasi gitu. Seniman bikin karya pengen bilang ini ke publik gitu. Ya pada akhirnya caranya bikin karya seperti ini. Ya mau publiknya ngerti ya bagus, yang nggak ngerti juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan pada akhirnya ada proses dialog ya di sini. Aku pernah ditanya gini, Kak, apa yang bikin kamu tetap berkarya padahal orang bisa jadi nggak ngerti karya kamu? Aku bilang, karena menurut aku setidaknya karya aku memicu atau men-trigger adanya dialog itu gitu. Sesederhana kayak gue nggak ngerti nih karya lo, nggak apa-apa, itu poinnya. Tapi itu maksudnya. Ini maksud lo apa ya? Nah, ini kan mau warnanya begitu. Nah, kan? Nah, actually itu maksudnya yang kita tawarkan, karya seni menawarkan itu gitu. Bahwa misalnya, langit tuh nggak harus warna biru ya? Enggak. Warnanya merah juga nggak apa-apa gitu misalnya. Orang tuh kalau di karya seni nggak harus kakinya dua. Enggak gitu. Nah, itu kan sebenarnya tawaran-tawaran itu gitu, secara visual, gitu, secara konteks, secara apapun yang kemudian membuat orang kan, oh itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget gitu. Iya kan? Benar. Ya itu yang emang sangat disayangkan sih ya. Tapi aku harap dengan ya orang nonton ini gitu seenggaknya ya jadi lebih mau lah untuk berdialog, berdiskusi. Nah, kakak sendiri nih sebagai seniman perempuan, pernah nggak sih ngalamin kayak diskriminasi gitu? Ini menarik sih. Aku tidak pernah merasa sebagai seniman perempuan mengalami diskriminasi yang sifatnya karena aku perempuan gitu. Gitu kan maksudnya. Tapi tentu saja bukan berarti aku tidak melihat hal itu terjadi ke teman-teman pekerja seni atau seniman perempuan teman-teman aku gitu. Aku melihat itu terjadi juga. Kemudian yang menarik juga menurut aku adalah tokenisme. Jadi misalnya udahlah yang penting ada seniman perempuannya gitu. Itu sering banget nih sekarang jadi sesuatu yang kayak pretty common gitu karena kita kan udah equal nih gitu kan, udah perempuan yang di sini gitu kan. Jatuhnya tuh kayak Bechdel test gak sih? Kalau di film-film tuh kan kayak Bechdel test di mana ada dua karakter perempuan tapi ngomonginnya selain laki-laki. Jatuhnya tuh kayak jadi cuman kayak gitu doang, kayak as if keharusan gitu jadinya. Oke. Nah, tapi kemudian pertanyaannya bagaimana kemudian pelibatan perempuan itu sendiri kan? Maksudnya di dalam pamerannya, di dalam kerja-kerja kekaryaannya, kemudian bagaimana kemudian si suara pekerja seni perempuan atau seniman perempuan sendiri itu disertakan di dalam situ gitu. Kalau kita bicara tentang pelecehan seksual, kalau kita bicara terus kemudian sexual violence gitu ya, terus kita bicara juga teman aku dia posting karya di Instagramnya gitu ya, dia posting karya dia, terus dia bisa di DM gitu sama orang memuji payudaranya, terus kayak ini postingnya ini karyanya dia, terus DM-nya memuji
payudara ya, terus bingung kan kayak hah gitu, kayak why do they commenting on my physical ini gitu kan, rather than commenting on my karya gitu nggak sih, dan kenapa nggak kemudian conversationnya mengenai karyanya gitu, kenapa terus yang dikomentarin fisiknya gitu. Nah itu kan fact ya, itu kan fakta bahwa itu terjadi banget gitu di kalangan banyak seniman perempuan gitu. Tapi kemudian juga aku nggak tahu apakah kita sudah bisa membicarakan secara terbuka gitu ya. Tentu saja kita juga tahu sekarang banyak sekali kekerasan berbasis gender online misalnya. Kita juga tahu sekarang misalnya censorship gede banget ya dong gitu ya. Baru kemarin ada satu teman aku, dia pelukis juga dari Bali, dia perempuan, terus dia curhat bagaimana dia menemukan bahwa dia ditolak galeri, tapi dia call out karena dia merasa bahwa tidak adil bahwa aku tidak bisa berpameran karena karya aku memvisualisasikan perempuan telanjang gitu. Maksudnya bukan perempuan telanjang lain, maksudnya ada visualisasi perempuan misalnya dengan payudaranya terbuka. Nah menurut itu tidak adil gitu, karena kenapa tiba-tiba aku tidak bisa berpameran gitu ya di galeri gitu karena itu gitu. Itu kan valid juga gitu kan. Yang padahal menurut aku padahal ini bukan male gaze, karena ini perempuan bikin karya tubuh perempuan. Bener kan? Itu pun masih kemudian mengalami censorship, berarti kan ada mereka yang merasa ya nggak bisa lah gitu. Aku memamerkan karya-karya seperti ini itu di galeri aku misalnya gitu. Nah, itu kan kemudian menjadi menarik ya menurut aku, karena terus aku pengen tahu, berarti kan kalau memang kemudian kita ingin bahwa wah ini mengobjektifikasi perempuan karena seniman laki-laki kemudian membuat karya menggunakan male gaze-nya dia, kemudian memperlihatkan perempuan sebagai objek aja, kemudian saat seniman perempuannya membuat karya perempuan, tubuh perempuan juga mengalami itu juga gitu, mengalami hal itu kemudian gitu kan. Yang padahal kasarnya nggak ngelakuin, emang kita tuh cuman kayak yang ini ekspresi dari apa yang kita rasain loh. Tapi itu kan mesti terjadi juga gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih menurut aku itu sesuatu yang real banget gitu terjadi. Dan kalau kita bicara diskriminasi, berarti kan juga dimensinya banyak ya sekarang gitu. Dan mungkin bukan lagi cuma sekedar dia seniman perempuan atau laki-laki gitu. Tapi ada banyak sekali layer kemudian yang harus kita bisa bicarain secara terbuka sih, buat supaya kita sadar juga bahwa oh ini ada yang nggak bener nih, dan gimana kemudian kita menyikapi itu gitu, dan saling support sih sebenarnya ya, supaya hal kayak gitu tuh nggak terjadi gitu. Itu sih kalau iya, emang support system itu tuh kayaknya dari tadi itu sangat penting banget ya, kayak yang pasti itu berhubungan juga sih dengan exposure about the knowledge of it juga gitu kan, karena emang I feel like di Indonesia gitu, atau mungkin di Jakarta kali ya, biar lebih fair aja karena kan aku tinggal di Jakarta. Ketika kita membahas soal itu, emang sekarang udah banyak orang yang mau speak up about it, banyak orang yang udah mau ngobrol about it, tapi banyak juga dan gak kalah banyak malah orang-orang yang when we talk about it, mereka tuh kayak begitu, yang kayak yang gitu. Aku ngerasa gitu karena orang-orang yang seumuran aku, ketika kita have a problem atau kita speak up about a topic yang emang mungkin kalau di mata mereka itu jadi male gaze, dan di kita itu bentuk observasi gitu, bentuk ini nih yang ini top ini loh yang kita mau bahas. Malah instead of discussing the topic with us, mereka malah focusing ke other things yang essentially tuh gak ada hubungannya sama karyanya. Dan ketika kita talk about the topic, mereka begini. That's sad. Makanya kayak aku seneng banget kakak ngomong soal itu, karena kayak ya it's very relatable gitu. Dan mungkin juga ada hubungannya dengan ketidakbiasaan kita untuk ngobrolin hal-hal kayak gitu secara terbuka. Itu juga menurut aku mungkin bisa jadi berhubungan gitu ya. Kita mungkin merasa oke bisa ngomongin ini sama ini, tapi gue nggak mau ngomongin ini gitu. Termasuk misalnya tadi ngomongin tubuh perempuan gitu, misalnya karya-karya yang kemudian menggunakan tubuh perempuan sebagai visualisasi karyanya gitu ya. Tapi menurut aku sih malah harusnya dibiasakan nggak sih? Ya tentu saja semuanya kalau baru dan tidak nyaman dan aneh itu pasti iya gitu di awalnya. Tapi menurut aku juga itu memang dibutuhkan gitu, ketidaknyamanan itu gitu ya, supaya kemudian lama-lama semoga harapan jadi nyaman dan terbiasa gitu. Kayak kita mungkin sekarang terbiasa cuma wah karya lo keren banget ya. Nah, mungkin suatu hari kita juga mulai terbiasa. Gue kayak udah masalah deh sama karya lo. Menurut gue itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa banget sebenarnya. Menurut gue karya lo tuh kenapa gue nangkep kayak gini ya? Itu juga
gue berapa kali melakukan itu di beberapa karya yang di Instagram teman-teman gue, dan gue merasa itu tidak apa-apa sih sebenarnya untuk mempertanyakan karya orang di Instagramnya mereka dan bertanya, ini maksudnya apa ya Mas, ini maksudnya apa ya Mbak, ini kenapa seperti ini ya, kok saya nangkapnya begini, apakah betul? Itu malah penting. Jadi ya karya kan, seniman pengen mengomunikasi sesuatu, kita publiknya ngeliat, kita punya pertanyaan, itu yang terjadi. Maksudnya dialog itu kan sebenarnya tujuannya berkarya dong mestinya. Nggak mungkin, ya nggak tahu ya, cuma maksudnya kan menurut gue masa sih lu cuma mau di komen, wah karya lu keren banget ya, karya lu keren banget ya, terus di like, that's it gitu. Oke, gitu, that's one thing of doing it, ya nggak apa-apa gitu, tapi juga tidak apa-apa artinya untuk publik kemudian bertanya kepada seniman, saya nggak ngerti gitu ya, atau pengen tahu proses bikinnya gimana. Nah, gue juga merasa kita, nih kalau di sini ya, kita tuh nggak banyak ya yang melakukan itu di media sosial maksudnya, untuk nanya gitu ya, ini kenapa begini ya gambarnya, kenapa warnanya seperti ini ya. Malu mungkin. Ada atau tidak terbiasa kan aja sih, nggak itu. terbiasa untuk actually nanya gitu. Kayak gue kemarin ke pameran temen gue, gue gak ngerti sih karya lo kenapa apaan sih Pak. Terus dia kayak, yang bener lo gitu, iya bener gue gak ngerti gitu. Ya udah gitu kan, emang gue gak ngerti gitu. Dan itu gak apa-apa sih menurut gue gitu, gak ada yang harus kayak, wah lo keren banget lo ngerti karya gue, ya enggak juga sih gitu. Art is subjektif man gitu ya, either you like it or you don't like it, it's as simple as that gitu kan, either you get it or you don't get it, ya udah gitu. Iya ya, emang benar sih, kayak harus terbiasa sih itu sih. Ya tinggal a matter of how kita menginfluence lah ya untuk bikin orang tuh terbiasa dengan itu. Ngebiasain ngomonginnya ya. Tadi tuh kakak ada mau share data-data dari Komnas Perempuan ya kalau nggak salah ya. Mungkin kakak bisa langsung share aja dikit-dikit. Gitu. Oke, boleh. Jadi ini ceritanya aku waktu itu sempat ngobrol sama Komnas Perempuan tentang banyak hal, khususnya seni dan gender gitu di Indonesia gitu kan. Waktu itu aku sebagai bagian dari kelompok kerja gender di Koalisi Indonesia, kami itu bikin meeting kayak gitu bareng sama Komnas Perempuan, terus Komnas Perempuan mempresentasikan riset mereka gitu, misalnya yang berkaitan dengan kalau kita bicara kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia, tapi kemudian bagaimana seni gitu perannya gitu ya di dalam mengadvokasi itu gitu ya. Terus yang menarik mungkin mereka menemukan bahwa misalnya walaupun misalnya area yang sering dipotret dalam seni gitu ya, tubuh dan seksualitas perempuan, peran gender perempuan dan laki-laki, ekspresi penolakan atas peran gender atau seksualitas atau ketubuhan terutama dilakukan pekerja seni perempuan. Tapi kemudian juga ada dampak seni yang tidak berperspektif gender, itu kayak apa sih gitu ya. Perempuan sebagai objek seni bukan subjek seni. Itu membunuh potensi perempuan dalam berkesenian. Kalau kata Basuki Abdullah, perempuan itu lebih cocok dilukis bukan sebagai pelukis. Itu misalnya. Pengukuhan peran gender perempuan dan laki-laki itu beban ganda kemudian, karena perempuan juga harus melakukan kerja-kerja domestik dan reproduksi, kayak tadi kita obrolin, tapi ini tetap harus berkarya dan segala macam. Potensi pornografi yang mendegradasi seksualitas perempuan, betul kan? Kayak kita omongin semuanya jadi konteksnya pornografi gitu, termasuk itu tadi ternyata saat perempuannya bikin karya mengenai tubuhnya sendiri, tetap dilihatnya menjurus ke sana gitu kan. Potensi kekerasan terhadap perempuan pekerja seni utamanya kekerasan seksual. Nah, seninya sendiri yang memberdayakan seperti apa sih gitu ya dari temuannya Komnas Perempuan ini gitu ya. Seni sebagai healing method atau metode penyembuhan bagi perempuan korban. Jadi aku juga sempat beberapa kali terlibat dalam proyek-proyek di mana kami bekerja bersama para penyintas dan korban kekerasan seksual. Kami menawarkan kepada mereka apakah mereka ingin menyuarakan mengenai diri mereka melalui seni gitu. Kemudian mereka merasa bahwa seni itu pas untuk media mereka bersuara karena tentu saja mereka bisa melakukannya dalam berbagai macam bentuk gitu ya, yang nggak harus sangat blatant tuh apa adanya gitu, tapi langsung jebret betul gitu kan. Tapi juga ada simbolisasi misalnya, ada hal yang membuat mereka tetap bisa merasa aman, tapi juga pesan yang mereka ingin sampaikan tetap bisa tersampaikan gitu ya. Seni sebagai ekspresi mengkampanyekan keadilan gender, seni sebagai upaya atau ruang advokasi untuk perubahan, seni sebagai perayaan atas tubuh atau seksualitas perempuan dalam makna positif gitu. Kemudian ada upaya mengakhiri ketidakadilan gender, melawan hegemoni yang merendahkan kaum perempuan dengan cara melakukan dekonstruksi ideologis. Terus juga melakukan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender secara terus-menerus melalui contoh perilaku nyata, melalui pendidikan formal dan non-formal, melalui karya seni dan sastra gitu. Kalau membangun kesetaraan gender via seni, membuka dialog tentang perempuan, konsep yang menggunakan perspektif gender atau perempuan,
Terus judul karya jangan mengeksploitasi ketubuhan dan seksualitas. Tema dirancang sesuai pemanfaatan karya, memperhatikan penggarapan dan tim kerja yang adil. Ini menarik. Kalau kita bicara pekerja seni perempuan hari ini, misalnya berapa banyak sih perempuan yang terlibat dalam produksi karya seni? Banyak. Termasuk produksi ya pameran misalnya, terus festival gitu banyak perempuannya. Tapi kemudian bagaimana sih kita memperlakukan para pekerja seni perempuan itu gitu, itu juga pengaruh, bener dong? Bener. Karena beda kan gitu ya. Terus juga termasuk misalnya mengenai jam kerja, mengenai upah, terus juga termasuk mungkin dialog mengenai skillnya mereka gitu. Kita kan sadar bahwa di sini kita tinggal di negara yang sekolah seninya tidak banyak. Banyak sekali hal-hal dalam seni, sebenarnya skill-skill yang kita nggak punya sekolahnya. Jadi semua kita belajar sendiri nih, belajar dari temen atau belajar dari pengalaman aja nih gitu ya, bantuin teman handling pamerannya misalnya. Nah itu kemudian juga membuat kita tidak memiliki kemudian standar yang baku kan? Nggak punya standar yang baku nih. Ini level apa nih dia gitu? Harusnya dia upahnya seberapa nih? Karena semuanya sifatnya belajar sendiri kan kalau di skena seni di sini kan gitu. Itu juga berdampak. Termasuk kemudian bagaimana pekerja seni perempuan misalnya dibedakan upahnya dengan pekerja seni laki-laki gitu. Itu maksud aku. Terus juga dokumentasi dan proses komunikasi karya. Itu penting banget. Manajemen dan kemampuan mengelola tahapan kerja yang melibatkan perempuan. Terakhir, mengelola kritik secara terbuka. Itu kira-kira yang dipresentasikan sama Komnas Perempuan. Jadi menurut aku tadi obrolan kita berarti kurang lebih itu ya gitu, bahwa memang kalau kita mau ada perubahan gitu ya di skena seninya sendiri gitu ya, dari yang paling awal atau dari yang paling dini pun gitu ya, artinya juga harus ada itu tadi sih gitu, obrolan yang terbuka gitu ya, dan juga melihat bahwa ini bukan tentang perempuan, maksudnya gini, kayak tadi kita bilang gitu, ini bukan tentang perempuan aja loh, bukan hanya perempuan aja loh yang harusnya peduli dan melakukan sesuatu gitu. Kesetaraan gender tuh juga melibatkan laki-laki gitu, dan aku selalu merasa bahwa pelibatan laki-laki tuh menurut aku juga penting dalam kerja-kerja yang sifatnya karya-karya yang tentang perempuan. Kenapa? Supaya laki-laki juga bisa ikut belajar gitu. Kita selama ini mungkin lebih sering melihat, wah lelaki gini, lelaki gitu, tapi saat yang sama menurut aku kalau nggak dimulai juga ya mau gimana mau setara gitu kan, kita ngeliat laki-lakinya juga nggak sama. Dan lagi pula juga kan ibaratnya kalau misalkan laki lebih involved itu bisa jadi membiasakan lah habit yang tidak membahas itu tadi, atau habit yang kurang apa ya, yang tadi kita bahas itulah Kak. Jadi dengan mereka involve itu aku rasa menjadi model yang baik juga dan buat banyak laki-laki kan yang sebenarnya lain. laki-laki yang memang adalah sekutu untuk perempuan yang baik gitu, dan mereka memang sadar bahwa ini penting gitu. Yang mungkin pertanyaannya, apakah kita sudah memberi ruang kepada laki-laki itu untuk ikut terlibat dalam kerja-kerja kita misalnya gitu. Itu lagi kan baliknya gitu. Mungkin terakhir nih Kak, pesan-pesan nih buat seniman-seniman perempuan di Indonesia. Bikin karya aja terus. Simple. Nggak usah mikir, Karya karya gue gak keren nih, karya gue gak feminis nih, karya gue gak ini, gak usah. Pokoknya bikin terus, berkarya terus. If it makes you happy, if karya lo membuat lo bahagia, lo harus bikin terus. Hal-hal yang sifatnya kemudian membuat lo merasa dikecilkan sebagai pekerja seni perempuan, sebagai seniman perempuan, itu pasti ada terus. Tapi saat yang sama, artinya juga harus bisa jalan, kitanya sebaiknya bisa jalan terus. Tapi yang paling penting adalah coba temukan dan bikin support system lo sih. Itu one of the most important menurut aku. Kenapa? Karena kita nggak mungkin sih belajar jalan sendiri sebagai perempuan. Laki-laki juga nggak mungkin. Tapi support system untuk seniman perempuan itu bisa dimulai juga dari sesama seniman perempuan lainnya. Gitu ya. Kita selama ini dibesarkan di lingkungan patriarkis yang membuat semua perempuan harus berkompetisi dengan perempuan lain. Atas nama apapun, atas nama laki-laki, atas nama ketenaran, atas nama apapun gitu ya. Itu harus disudahi, karena menurut aku kalau kita tidak bisa kemudian bersama perempuan lain untuk membuat perubahan dan menciptakan perubahan ini, kita juga nggak akan bisa kemudian menjadi itu tadi gitu, pekerja seni yang lebih baik juga, yang lebih bahagia, dan lebih bahwa oh ini sebenarnya bukan tentang gue aja ya, ini juga tentang perempuan lain gitu. It's about all of us. Tapi harus kitanya juga nih bareng-bareng mau berubah gitu. Makasih banyak loh Kak udah mau datang ngobrol gitu sama kita hari ini. Aku ini aku ngerasa kayak terbuka lah ibaratnya lah ya, karena balik lagi kayak aku bilang, hal-hal yang emang kayak tadi ya yang I experience tapi I feel like it's not really talked about, tapi kita talked about di sini
And ini juga jadi shed a light mungkin buat teman-teman yang menonton. Jadi sekali lagi aku ucapin terima kasih banget buat wawasan barunya. Aku tutup ya Kak ya. Ya. Kita sampai sini dulu obrolan kita. Kakak jangan kapok-kapok lo ngobrol sama kita lagi ya untuk tentang ini. Aku Kansa Putri Hakim dari Desk of Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.